Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin bahwa sampai pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Demikian juga anak-anakku sekalian di rumah ya. Semoga sekeluarga juga berada dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini Pak Eka akan membahas satu materi yang namanya persamaan kuadrat, di mana materi ini nanti di kelas 10 SMA itu sudah langsung diterapkan. Jadi harapan saya nanti kita betul-betul harus menguasai. Kita tahu bahwa matematika itu ya tahapan belajarnya adalah apa-apa yang dipelajari saat ini itu besok hanya sebagai alat untuk mempelajari materi atau bab yang berikutnya. Sehingga kalau saat ini terjadi suatu hal yang kurang bisa dipahami, tentunya nanti berikutnya akan banyak mengalami kendala. Yang penting betul-betul kita ya betul-betul pelan-pelan dulu, kemudian dipahami secara mendalam. Kemudian nanti untuk menguji apakah konsep yang kita miliki sudah bagus, nanti diuji dengan berbagai macam persoalan. Ya, selanjutnya untuk materi persamaan kuadrat ini merupakan kelanjutan dari materi di kelas 7. Dulu ada namanya persamaan linier. Persamaan linier sebagai contoh, misalnya ini 3x dikurang 1 sama dengan 5. Ini adalah contoh persamaan linier, dinamakan linier ya. Dinamakan persamaan karena di sini mengandung tanda sama dengan dan mengandung variabel, atau dulu terkenal dengan namanya kalimat terbuka, yaitu suatu kalimat yang nilai kebenarannya belum bisa diketahui karena masih mengandung sebuah variabel. Tentunya anak-anak masih ingat variabel itu apa? Variabel adalah bisa huruf atau lambang yang dipakai untuk menggantikan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Itu namanya variabel. Kemudian ini karena mengandung sama dengan dan mengandung variabel namanya persamaan. Kemudian dinamakan linier karena variabelnya ini punya pangkat tertinggi 1, walaupun tidak ditulis kita harus tahu ini 1, sehingga ini namanya persamaan linier, dan variabelnya hanya 1, makanya disebut persamaan linier 1 variabel ya. Kalau bicara persamaan, tentunya Anda dituntut untuk bisa mencari penyelesaian atau solusinya. Nah, untuk mencari solusi dari persamaan linier, Anda di kelas 7 bisa menggunakan teknik, kalau soalnya sederhana itu bisa menggunakan teknik cukup mencongak. Jadi 3x berarti kan 3 kali x ya, kita mencongak 3 kali berapa yang kalau dikurangi 1 nilainya 5. Nah, ini Anda bisa menebak. Cuma kelemahannya kalau menggunakan teknik mencongak, nanti kalau persamaannya sudah ya agak ribet, banyak mengandung pecahan mungkin, atau banyak suku, lah itu untuk mencongak sulit. Sehingga ada teknik yang Anda sudah tahu, dinamakan proses algoritma ya. Untuk proses algoritma saya kira Anda masih ingat, nanti kedua ruas ditambah 1, tapi ini kita percepat ya. Jadi kita percepat, ini tambah 1, sehingga nanti kalau ditambah 1 nanti ini akan menjadi 0. Kemudian yang kanan 5 ditambah 1 nanti menjadi 6. Sehingga sementara bentuknya begini. Kemudian supaya 3 tidak ada di ruas kiri, maka kedua ruas nanti kita bagi 3. Sehingga ruas kiri dibagi 3 tinggal x saja. Yang kanan nanti 6 dibagi 3. Hasil akhirnya adalah ruas kanan 2. Inilah yang namanya penyelesaian atau solusi dari persamaan linier ini. Bisa kita uji coba apakah x sama dengan 2 itu benar-benar penyelesaian
sesuai dengan definisi penyelesaian adalah pengganti variabel. Coba kita gantikan. 3x berarti 3 kali x, 3 kali 2 berarti 6. 6 dikurangi 1 berarti hasilnya ruas kiri adalah 5. Sehingga ini ya, ruas kanan juga 5, sehingga nilainya adalah benar. Inilah yang namanya kalimat tertutup yang bernilai benar. Begitu. Ya, itu tentang persamaan linier. Nanti kita lanjutkan dengan persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat itu secara definisi adalah suatu kalimat terbuka yang memuat variabel dan sama dengan tentunya dengan pangkat tertingginya variabelnya 2. Itu dinamakan persamaan kuadrat atau persamaan pangkat 2. Dengan syarat A-nya tidak boleh 0, karena kalau A-nya 0 nanti akhirnya menjadi persamaan linier, bukan kuadrat. Kemudian A itu disebut dengan koefisien dari x kuadrat, B disebut koefisien dari x, dan C disebut konstanta. Sebagai contoh kita ambilkan satu contoh persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 1, B-nya negatif 5, bukan 5. Kenapa? Karena bentuk ini bisa dituliskan seperti ini. 1x kuadrat ditambah negatif 5x, kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga jelas sekali di sini A-nya adalah 1, B-nya negatif 5, dan C-nya 6. Ini anak-anak harus bisa memahami ini ya, jadi jangan sampai tidak tahu nilai A, B, C itu siapa. Namun sebelumnya Anda juga harus membawa persamaannya ke bentuk yang lebih sederhana atau bentuk umum, karena kadang ada persamaan yang bentuknya belum umum, sehingga nanti untuk mencari nilai A, B, C agak kesulitan. Maka dibawa ke bentuk umum dulu. Selanjutnya, penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat itu disebut akar. Jadi kalau persamaan linear tadi namanya solusi saja atau penyelesaian saja, tetapi kalau persamaan kuadrat ini disebut dengan akar. Kemudian sebuah persamaan kuadrat itu bisa memiliki 2 akar nyata atau penyelesaian, bisa juga hanya memiliki 1. Bahkan ada persamaan kuadrat yang tidak memiliki penyelesaian atau penyelesaiannya adalah imajiner, itu ada. Kalau persamaan linear tadi hanya ada 1 penyelesaian. Kemudian banyaknya akar dari sebuah persamaan kuadrat itu tergantung dari namanya nilai diskriminan. Ya, ini mungkin dari bahasa Inggris, mungkin ya kalau di Indonesia kan ya diskriminasi ya, artinya adalah pembeda. Jadi yang membedakan sebuah persamaan kuadrat yang satu dengan lainnya itu punya berapa akar atau penyelesaian, itu tergantung dari nilai diskriminan. Lambangnya D besar dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Harapan saya nanti anak-anak rumus ini sudah sangat hafal luar kepala, bahkan nanti bisa dengan cepat menemukan sebuah persamaan kuadrat itu nilai D-nya berapa, sehingga Anda cepat mendeteksi dia punya berapa akar atau punya berapa penyelesaian. Jadi cukup dilihat Anda sudah tahu, oh ini punya 2 akar, oh ini hanya 1 akar, oh ini bahkan tidak punya, sehingga tidak perlu dicari. Selanjutnya, sebuah persamaan kuadrat dapat memiliki 2 akar nyata
atau sering disebut nyata itu real dan berbeda. Artinya berbeda itu antara akar yang satu dengan yang lain nilainya berbeda. Itu terjadi kalau nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Ya. Sebagai contoh tadi yang persamaan pertama ini berarti kalau kita cari nilai D-nya adalah B kuadrat, berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya 6, sehingga nilainya adalah 25 dikurangi 24, ya, atau nilainya 1, sehingga 1 adalah lebih dari 0, sehingga D-nya lebih dari 0. Berarti kita sudah bisa memastikan kalau kita cari dia memiliki dua akar yang nyata dan berbeda, gitu ya. Jadi ini nilai D-nya lebih dari 0. Jadi kalau misalnya kita mencari baru ketemu 1, berarti masih ada lagi. Kemudian ada juga tambahan keterangan, kalau D-nya nanti merupakan bilangan kuadrat sempurna. Yang dimaksud bilangan kuadrat sempurna itu contohnya misalnya 1, 4, 9, kemudian 16. Kenapa 16 disebut kuadrat sempurna? Karena 16 bisa dibikin kuadrat yang sempurna dari bilangan bulat 4. Jadi 16 kemudian 25 itu namanya bilangan kuadrat sempurna. Nah, seandainya Anda menemukan D-nya merupakan bilangan kuadrat sempurna seperti yang pertama tadi, ini nanti akar atau penyelesaiannya merupakan bilangan rasional. Ya, tentunya Anda tahu bilangan rasional itu definisinya apa, ya. Nah, kalau D-nya bukan bilangan kuadrat sempurna, nanti akarnya merupakan bilangan irasional. Tentunya Anda masih ingat di bab pertama kemarin contoh bilangan irasional. Contohnya misalnya ini, semua bentuk akar ya, misalnya akar 2 itu namanya bilangan irasional. Akar pangkat 2 dari 3. Jadi kalau Anda menemukan nilai D yang berbentuk irasional, nanti itulah yang namanya penyelesaian bentuk akar, gitu ya. D-nya bukan kuadrat sempurna, jadi Anda tidak perlu mencari akar 2 nilainya berapa, karena sudah seperti sudah betul. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, nah untuk yang kedua yang namanya nilai D persis sama dengan 0. Nah, nanti kita ambilkan contoh dari sebuah persamaan kuadrat yang mengandung nilai D sama dengan 0 ya. Sebagai contoh misalnya saya punya persamaan kuadrat ini, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 misalnya sama dengan 0. Nah, kalau kita tentukan nilai D-nya, jelas ini nilai A-nya 1, B-nya negatif 4, kemudian C-nya adalah 4. Kalau kita cari nilai D, berarti D-nya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4, sehingga nilai D-nya adalah 16 dikurangi 16, sehingga nilai D-nya adalah 0. Nah, tentunya nanti kalau Anda cari penyelesaian dari ini hanya ada 1, jadi Anda tidak perlu bingung kenapa hanya punya 1. Memang hanya punya 1, atau kadang ada yang menyebut dengan punya 2 atau mempunyai 2 akar namun sama atau kembar. Sebenarnya ini istilah yang sama ya, punya 1 atau punya 2 tetapi sama atau kembar. Itu terjadi kalau D-nya sama dengan 0.
Ya, selanjutnya yang ketiga, sebuah persamaan kuadrat bisa tidak memiliki penyelesaian atau tidak punya akar. Ya, itu terjadi kalau diskriminannya bernilai kurang dari 0. Sebagai contoh, misalnya saya punya persamaan kuadrat seperti ini, x kuadrat ditambah x ditambah 5 sama dengan 0. Coba kalau kita cek, ini nilai A nya 1, B 1, kemudian C nya 5. Kalau kita hitung nilai D, berarti kan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5, sehingga nilai D nya adalah 1 dikurangi 20 atau negatif 19, sehingga jelas D nya ini adalah bernilai kurang dari 0. Jadi kalau Anda menemukan sebuah persamaan kuadrat yang nilai D nya kurang dari 0, Anda tidak perlu mencari akarnya karena memang tidak ada. Kalau misalnya ada soal yang seperti ini, berarti soal itu tidak benar. Mungkin ada yang salah ketikan atau bagaimana. Anda tidak perlu mencari penyelesaiannya. Ya, itu untuk macam-macam dari persamaan kuadrat, ya, ditinjau dari dia memiliki berapa akar atau penyelesaian. Setelah Anda mengetahui sebuah persamaan kuadrat punya berapa penyelesaian, Anda selanjutnya adalah saya ajak untuk bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Untuk tingkat SMP ada 3 cara yang sangat terkenal, yaitu yang pertama pemfaktoran. Ya. Tetapi tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Nanti ada syaratnya. Sebuah persamaan kuadrat punya akar tadi kalau D-nya lebih dari 0, tetapi yang bisa diselesaikan dengan pemfaktoran itu hanyalah yang memiliki diskriminan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Tadi sudah saya contohkan contoh bilangan kuadrat sempurna 1, 4, 9 dan seterusnya, ya. Karena misalnya 25, ya, itu bisa dibikin pengkuadratan yang sangat sempurna dari sebuah bilangan bulat 5. Nah, kemudian keterampilan pemfaktoran itu sebenarnya ada di kelas 7 waktu Anda mempelajari aljabar, ya. Itu kalau saya simpulkan ada 4 cara pemfaktoran. Nah, ini anak-anakku sekalian, kalau metode pemfaktoran itu belum menguasai, maaf ya, segera saja untuk berlatih lagi. Yang namanya memfaktorkan, kadang ada anak yang belum paham pengertian faktor, ya. Faktor, kemudian suku. Sebagai contoh, misalnya, ya, kalau 3 dikali 2 itu yang betul artinya, ya, kalau kita orang Jawa biasanya 3 kali 2 itu ya telu ping loro, ya, 3-nya 2, tapi itu salah. Yang betul adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 suku. Jangan 3 kali. Di sini tidak ada kali, ya. Ya, yang betul 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 suku. Antar suku pemisahnya adalah penjumlahan. Kemudian kalau yang ruas kiri, ini namanya 1 suku tetapi 2 faktor. Faktornya ini namanya faktor. Ini faktor. Pemisah faktor namanya perkalian. Jadi pemisah antar faktor itu perkalian, operator perkalian. Kemudian kalau suku, itu pemisahnya adalah operator penjumlahan bisa atau pengurangan juga bisa. Jadi ini namanya suku. Kalau ini namanya faktor. Jadi yang namanya pemfaktoran itu yang dari arah kanan ke kiri. Ini namanya pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu secara definisi adalah merubah dari beberapa suku hanya menjadi 1 suku tetapi terdiri dari beberapa faktor. Itu namanya pemfaktoran.
Lawan dari pemfaktoran namanya, nah ini dulu kelas 7 juga sudah, namanya penjabaran. Gitu ya. Kalau ini namanya pemfaktoran. Ya, namanya pemfaktoran. Ya, itu lawan. Jadi lawannya pemfaktoran adalah penjabaran. Anda harus bisa ya arah kanan dan kiri ini dengan lancar. Jadi penjabaran dulu. Jadi belajarnya penjabaran dulu di kelas 7 ya. Ibaratnya dalam bahasa kita penjabaran itu sama jam bongkar ya. Bisa membongkar, bisa memasang. Jadi ibaratnya pemfaktoran itu masang. Ya, secara logika kita ya tentunya membongkar itu lebih mudah daripada memasang. Jadi memang kita belajar penjabaran dulu baru pemfaktoran. Cuma di kelas 7 dulu karena kurikulum kita 13 itu untuk aljabarnya memang tidak sekomplit kurikulum sebelumnya. Jadi kemungkinan saya perkirakan anak-anak ada kendala di pemfaktorannya. Ya. Jadi mungkin di sini kurang banyak latihan. Nah, di sini saya bagi menjadi 4 model. Pemfaktoran yang pertama adalah pemfaktoran persekutuan. Artinya sebagai contoh misalnya saya ambilkan 2 suku ya. Ini ada 2 suku. Nah, di sini kedua suku ini mengandung faktor yang sama, yaitu A. Di suku yang kedua juga ada A. Ini kan AB artinya A kali B, AC A kali C. Kemudian menggunakan hukum distributif kelas 7 ya, faktor A-nya dikeluarkan dari kurung, kemudian di dalam kurung masih ada 2 suku yaitu B dan C. Sebagai contoh ini, X kuadrat dikurang 3X ya. X kuadrat artinya X kali X dikurang 3 kali X. Nah, kedua suku ini mengandung faktor yang sama yaitu X. Kita keluarkan di sini sehingga di dalam kurung tinggal X, masih ada 1 faktor X dikurangi 3. Ini sudah menjadi faktor karena apa? Sudah 1 suku. Jadi ciri pemfaktoran sudah jadi itu adalah harus menjadi 1 suku tetapi terdiri dari beberapa faktor. Jadi ini ada 2 faktor ini ya. Jadi 2 faktor ini. Ini faktor yang pertama, ini kan kali. Ini faktor yang kedua, ada 2 suku ini. Nah, jadi Anda itu harus mahir bagaimana membuat ya dari 2 suku ini menjadi 1 suku tetapi 2 faktor. Itu namanya faktor persekutuan. Jadi yang menjadi sekutu di sini adalah X-nya. Ya, di sini ada X, di sini ada X, itu namanya persekutuan. Itu. Selanjutnya yang kedua ya, yang kedua pemfaktoran yang sangat-sangat terkenal sekali yang namanya pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Ini sangat terkenal. Kalau Pak Eka biasanya dari kelas 7 selalu menekankan hal ini pada anak karena banyak sekali nanti soal-soal ya, baik itu perhitungan yang menuntut menggunakan ini, terutama kalau Anda nanti mau masuk perguruan tinggi, mungkin di perguruan tinggi kedinasan sebagai contoh di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, itu banyak sekali perhitungan dan banyak menggunakan manfaat dari selisih 2 kuadrat ya. Jadi kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu disebut selisih, kan ini selisih 2 kuadrat ya, ini ada kuadratnya ada 2. Kemudian kalau difaktorkan, ini kan 2 suku, kalau difaktorkan ini menjadi 1 suku tetapi 2 faktor. Faktor yang pertama adalah A plus B. Ini ya, ini A plus B, ini faktor yang pertama. Dan ini faktor yang kedua A kurang B, gitu ya. Nah, keduanya ini disebut dengan perkalian 2 sekawan. Ya, jadi nanti di SMA ada lagi, kalau di sini pangkatnya 3, ada lagi nanti selisih pangkat 3 ada lagi bentuk sekawannya. Itu juga banyak digunakan untuk penyelesaian dari soal-soal limit atau turunan diferensial ya, itu menggunakan itu. Ya, kalau sementara ini untuk SMP saya kira cukup selisih 2 kuadrat sudah cukup. Jadi kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, nilainya sama dengan A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Ini banyak sekali manfaat yang bisa dipakai. Sebagai contoh,
kebanyakan anak kalau menyelesaikan ini, saya yakin kebanyakan anak masih menggunakan teknik dihitung satu-satu. Jadi kita hitung satu-satu. Jadi 9 kuadrat dihitung 81, terus dikurangi 8 kuadrat 64, kemudian dihitung lagi 11 kurangi 4 7, 7 kurangi 6 1, hasilnya 17. Tetapi anak-anak tidak mau memanfaatkan ini. Dan memang banyak sekali aljabar yang bisa dipakai untuk membantu mempercepat menghitung. Jadi kita tidak perlu coret-coret lagi. Ya, jadi tolong coret-coret di kertas buku halaman belakang itu jangan dilanjutkan. Biasanya anak-anak kalau punya buku catatan kan depan buku kertasnya untuk catatan, tapi belakang itu untuk coret-coret. Bahkan malah ditambah digambari yang macam-macam itu ya. Ini tolong untuk dihentikan. Nah, sebaiknya Anda menggunakan ini, aljabar ini lebih mudah. Ini yang penting ini selisih 2 kuadrat. Cukup Anda jumlahkan, saya yakin 9 tambah 8 mencongak dengan cepat. Kemudian nanti dikalikan dengan 9 dikurangi 8 kan 1. 17 kali 1 17 sudah selesai. Ini masih bilangan yang sangat kecil. Nah, coba kalau misalnya saya minta untuk menghitung 34 kuadrat dikurangi 33 kuadrat. Kalau Anda menggunakan teknik yang pertama ini ya cukup lumayan. Saya yakin tidak hafal ya 34 kuadrat. Ya, 33 kuadrat juga tidak hafal. Tapi kalau menggunakan teknik ini sangat mudah sekali. 34 ditambah 33 saya yakin Anda masih bisa mencongak dengan mudah. 67, kemudian 34 dikurangi 33 1. 67 kali 1 ya 67 sudah selesai. Tidak perlu mencari ini berapa. Itu keuntungan menggunakan ini. Ya, jadi cukup banyak sekali manfaatnya. Apalagi saya suruh menghitung 2020. Nah, biar sekalian susah ngitungnya ya. Nah, misalnya dikurangi 2019 kuadrat. Nah, ini kalau menggunakan teknik tadi cukup cepat. Hanya cukup jumlahkan saja 4039 kali 1. Ya sudah selesai. Begitu. Itu keuntungannya. Nah, kemudian untuk contoh dari pemfaktoran yang menggunakan teknik selisih 2 kuadrat, contohnya ini. Ya, ini X kuadrat dikurangi 9. 9-nya belum sempurna, dibuat sempurna. 3 kuadrat. Sehingga ini kan selisih dari 2 buah kuadrat, yaitu A-nya 3, B-nya A-nya X, B-nya 3. Sehingga hasilnya adalah X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 3. Ini dibalik tidak masalah. X dikurangi 3 kali X ditambah 3 karena hukum komutatif. Tetapi tidak boleh dibalik bilangannya. Misalnya kalau yang depan tidak masalah, yang belakang tidak boleh karena pengurangan ya. Tidak boleh kok 3 dikurang X, tidak boleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai A-nya saya khususkan 1. Sebagai contoh ini. Ya, ini dulu di kelas 7 sudah ya. Saya kira sudah pernah dibuat untuk latihan. Sebagai contoh ini. Ya. Jadi X kuadrat ya, nanti caranya begini untuk pemfaktorannya. Untuk X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6, itu pemfaktorannya adalah Anda langsung membuat 2 buah kurung. Nah, untuk yang nilai A-nya 1, maka Anda bisa langsung memasukkan nilai X di sini, tetapi tidak menggunakan kuadrat. Selanjutnya Anda lihat C. C-nya kan plus 6. Anda di sini seperti main tebak-tebakan, cari 2 buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya plus 6, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Negatif 5. Sehingga mereka adalah negatif 2 dan negatif 3. Coba kalau kita kalikan, betul ya, plus ya, karena negatif 2 kali negatif 3 kan plus 6. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Ini tinggal masuk ke sini. Ini bebas. Ini yang kurang 2 dulu, ini yang kurang 3, atau dibalik juga tidak masalah. Ini yang kurang 3, baru ini yang kurang 2, boleh, tidak masalah.
gitu. Kemudian berikutnya untuk yang keempat itu bentuk yang sama, hampir sama dengan yang ketiga ya. Cuma di situ nilai A-nya itu bukan 1 dan juga bukan 0 ya, tentunya tidak boleh. Nah, ini contohnya ini. Ya, 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Ya. Nah, saya punya satu metode untuk memfaktorkan yang nilai A-nya bukan 1, sebagai contoh ini. 6x kuadrat ditambah 5x kemudian dikurangi 4. Nah, kalau saya menggunakan teknik, kalau kita baru pemula atau baru latihan, kalau ini A-nya bukan 1, nanti tekniknya begini. Tapi nanti kalau Anda sudah mahir ya tidak perlu menggunakan teknik ini ya. Nah, ini pakai, setelah bikin 2 buah kurung, kita kasih garis bagi. Nah, ini 6x kuadratnya nggak usah ikut, ini langsung dicemplung ke sini. Bahasa saya ini cemplung, sini juga cemplung, tetapi sini hanya cem. Nah, nggak pakai plung sini ya. Selanjutnya antara A dan C ini dikalikan dulu. Jadi 6 dikalikan negatif 4. Ini kan hasilnya negatif 24. Nah, dari sinilah Anda baru mencari atau tebak-tebakan, cari 2 buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 24, kalau ditambah hasilnya plus 5. Mereka adalah plus 8. Nah, ini yang harus sering latihan biar cepet ya. Jadi kalau nggak pernah latihan matematik ya lama. Hanya mencari 2 bilangan yang kalau dikalikan ketemunya negatif 24 dan kalau dijumlahkan ketemunya 5 itu lama ya. Tapi kalau Anda sering latihan, insya Allah cepat. Nah, ini tinggal disubstitusi di sini. Terbalik tidak masalah. Ini 8 dulu bisa, ini baru min 3. Nah, nanti pada akhir cerita si penyebut ini nanti akan hilang. Caranya gimana? 2 faktor yang ada pada pembilang pasti nanti ada di dalamnya suku-suku yang memiliki atau mengandung faktor sama. Untuk faktor pertama, 2 suku di dalam kurung ini mengandung faktor 2. 6 itu 2 kali 3, 8 itu 2 kali 4. 2-nya dikeluarkan dengan hukum distributif. Sehingga di dalam tinggal 3x kemudian ditambah 4. Nah, kemudian yang faktor kedua ini mengandung faktor sama 3. Ini sudah menggunakan teknik pemfaktoran yang pertama, sudah dipakai di sini ya. Ini 2x dikurangi 1. Nah, di pembilang ini ada 4 faktor. 1, 2, 3, 4. Ini satu suku 4 faktor, sehingga 2-nya bisa di-cancel sama 6. Tapi kalau 2 yang di dalam sini tidak bisa, karena ini bukan faktor, ini bagian dari faktor ini, tidak bisa. Jadi yang bisa di-cancel itu 2 ini dengan 6 ini hasilnya 3. Kemudian 3 yang ini dan ini bisa, karena ini faktor utuh. Nah, ini bukan faktor, ini bagian dari satu faktor, jadi tidak bisa antara ini sama ini di-cancel, nggak bisa. Ya, kadang ada sebagian anak kita yang untuk cancel atau penyederhanaan itu sering masih belum punya konsep yang jelas sehingga ngawur. Pokoknya ada yang sama coret. Nah, itu tidak boleh, harus ada aturan. Mereka sama-sama faktor. Nah, ini kita coret, ini kita coret, sehingga hasil akhirnya adalah 3x ditambah 4. Ya, ini memang agak sedikit ribet, dikalikan 2x dikurang 1. Tetapi anak-anak kalau sudah biasa nanti bisa langsung, tidak perlu pakai teknik ini. Nah, ini silakan nanti anak-anak bisa mencoba lagi. Harapannya Pak Eka, Anda punya buku pendamping selain buku sekolah, karena buku sekolah sangat sedikit latihannya. Kalau sarannya Pak Eka itu buku mandiri, silahkan Anda bisa mungkin pinjem kakak kelas bisa, atau mungkin kalau pengen yang baru, mungkin pinjem tidak ada ya bisa di
koperasi siswa. Sudah tersedia buku mandiri, soalnya cukup banyak, silakan berlatih. Ya, matematik perlu banyak latihan. Ya. Oke, itu ada 4 teknik pemfaktoran yang harus dikuasai, karena keterampilan ini di SMA masih sangat dibutuhkan. Saya yakin bahwa anak-anakku semua tentunya di SMA ya, itu masih ya banyak sekali yang perlu untuk diperbaiki. Ini dari sekarang, monggo, biar nanti tidak ya sampai SMA tetapi bekalnya masih kurang. Nah, monggo mumpung masih SMP silakan untuk ditingkatkan. Kemudian ada satu konsep, kalau ada perkalian dari 2 buah bilangan nilainya 0, itu kesimpulannya itu mesti salah satu di antara mereka itu pasti bernilai 0. Kalau A-nya 0 ya, nanti B-nya nggak boleh 0. Kalau B-nya 0, A-nya nggak boleh 0, sehingga di sini ada kata-kata A bernilai 0 atau B bernilai 0. Sebagai contoh, coba ini sudah kita terapkan di pemfaktoran pada penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, Anda harus bisa bedakan ya antara X kuadrat kurang 5X ditambah 6 sama dengan 0 dengan hanya begini. Kalau X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 hanya begini saja, ini namanya bukan persamaan karena nggak ada sama dengannya. Ini namanya suku banyak berderajat 2 ya, suku banyak berderajat 2 atau bentuk aljabar kuadrat, bukan persamaan. Dia persamaan kalau sudah mengandung sama dengan seperti ini. Nah, setelah difaktorkan, nah inilah gunanya pemfaktoran. Jadi gunanya pemfaktoran itu adalah untuk membawa dari yang tadinya persamaan kuadrat, setelah difaktorkan, setiap faktor diberi nilai 0. Jadi ini X kurang 3 diberi nilai 0, di sini ada kata-kata atau. X kurang 2 bernilai 0. Untuk tingkat SMA nanti bisa faktornya seperti ini, bisa lebih dari 2. Mungkin bisa 3 faktor, 4 faktor, sehingga nanti ini ada banyak penyelesaian di sini. Itu SMA. Kemudian setelah sampai di sini jelas ini sudah berubah. Yang tadinya persamaan kuadrat jadi percabang. Jadi 2 buah persamaan linier. Nah, untuk penyelesaiannya tidak ada masalah. Kalau Anda pengen cepat ya tinggal seolah-olah ini pindahkan ke kanan, tetapi bukan begitu konsepnya ya. Ini juga karena ada 2 penyelesaian, maka ini disebut akar yang pertama, ini akar yang kedua, atau X1 ini nulisnya agak ke bawah indeks ya. Tolong jangan sejajar, ini ke bawah indeks. Nah, kemudian coba apakah benar 3 dan 2 itu merupakan penyelesaian? Ya, kita cek saja. Kalau X1 3 kita substitusikan di sini, karena penyelesaian itu kan pengganti, atau akar itu kan pengganti dari variabel. Ternyata kalau kita substitusikan nilainya benar, 0. 3 kuadrat 9, 5 kali 3 15, 9 kurang 15 negatif 6, negatif 6 tambah 6 0. Demikian juga untuk 2 kuadrat 4 dikurangi 5 kali 2 10, 4 kurang 10 negatif 6 tambah 6 juga 0. Nah, itu teknik yang pertama, saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan yang kedua, namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Ini bisa kita pakai seandainya kita cek nilai D-nya itu lebih dari 0, artinya punya akar, tetapi D-nya bukan kuadrat sempurna, sehingga kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran. Maka kita menggunakan teknik yang kedua, namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Teknik ini harus dikuasai karena besok di SMA akan dipakai untuk mencari namanya inverse dari fungsi kuadrat. Nah, kalau bahasanya Pak Eka yang mudah, caranya begini, mohon betul-betul diperhatikan. Saya berikan beberapa langkah. Yang pertama, tentunya ini harus bentuk umum dulu. Ya, sebagai contoh, kadang ada yang belum umum, misalnya yang belum umum, misalnya ini. Ada 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 6. Ini belum umum. Karena apa? Karena di sini masih setiap suku bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti kan ini jadi x kuadrat,
ini bagi 2, 2x, ini dibagi 2 jadi 3. 0 juga harus dibagi 2 juga. 0 dibagi 2 ya 0. Bolehlah untuk nolnya kecil karena dibagi 2 ya bolehlah. Tapi ini maksudnya tetap dibagi ya. Nah, itu. Selanjutnya untuk tekniknya, setelah bentuknya bentuk umum, nanti langkah yang pertama adalah konstan harus di ruas kanan. Beda dengan pemfaktoran. Kalau pemfaktoran itu justru ruas kanan harus bernilai 0, seperti ini, harus 0. Itu kalau pemfaktoran. Kalau melengkapkan kuadrat sempurna, itu justru konstan harus di ruas kanan. Kita pindah ini jadi negatif 8. Nah, kemudian langkah yang kedua, itu A atau koefisien X kuadrat harus 1. Kalau belum 1 harus dibuat. Contoh misalnya ada kayak gini, 2x kuadrat min 6x sama dengan 7 misalnya. Ini harus dibagi 2. Apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi di sini, ini harus 1. Sehingga kalau dibagi 2 nanti hasilnya x kuadrat kurang 3x. Nah, di sini pecah tidak masalah. Ini 7/2. Nah, gitu. Jadi ini harus 1. Kebetulan ini sudah 1. Nah, kalau sudah 1, langkah ketiga adalah ini, membuat namanya kurung kuadrat sempurna. Kemudian coba ya, mungkin supaya Anda tahu prosesnya, gini saya tuliskan saja. Setelah x kuadrat kurang 6x sama dengan negatif 8, langkah yang berikutnya adalah membuat kurung kuadrat sempurna. Nah, caranya cukup mengisi yang ada dalam kurung adalah x-nya ini dipelorot ke sini. Bahasanya saya dipelorot ya, gitu aja yang mudah. Ini tetap di sini, ini dipelorot ke sini. Kurangnya, operasi kurang dipelorot ke. Nah, ini hanya dipelorot ke tapi separuh. B-nya ini hanya separuh saja. Ya, separuh atau setengah dari 6 kan 3. Sehingga masih ada 3 lagi. 3 yang tertinggal itu silahkan dikuadratkan. Hasilnya 9. Tambahkan di ruas kanan. Nah, begitu. Itu teknik dari saya supaya mudah saja. Saya ulang. Ini dari sini. Ini dari sini. Ini langsung. Nah, 3-nya ini dari separuhnya ini. Tergantung sini berapa. Kalau ini 10, ya sini berarti 5. Sini 7, sini 7/2. Itu saja. Nah, kemudian separuhnya, separuh itu menjadi barang yang sama. Kalau yang separuh 3, yang separuh lagi ya 3. Yang separuh 5, separuh lagi ya 5. Berarti 5 nanti kuadratkan, berarti 25, tambahkan di ruas kanan. Kalau yang di sini yang separuh 7/2, yang sini ya separuhnya 7/2. Kalau dikuadratkan berarti 49/4. Nah, selanjutnya tinggal dijumlahkan sehingga nanti ruas kanan hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ada satu konsep yang Anda juga harus tahu. Kalau ada x kuadrat bernilai 9, x-nya yang betul adalah bisa positif, bisa negatif akar dari 9. Atau x-nya bisa bernilai positif atau negatif 3. Atau x1 sama dengan 3. Di sini ada kata-kata atau bisa ditulis pakai lambang seperti V begini. X2-nya adalah negatif 3 ya. Nah, begitu ya, sehingga di sini nanti untuk berarti ini plus minus ya. Jadi kemudian ini yang ke berikutnya, x kurang 3 sama dengan plus atau minus akar dari 1. Sehingga x sama dengan negatif 3-nya pindahkan ke kanan, 3 ditambah atau dikurangi 1. Kemudian kita pisah. Untuk x1 misalnya
yang 3 ditambah 1 sehingga nilainya 4. Yang X2 adalah yang satunya, berarti 3 dikurangi 1 berarti 2. Nah, begitu. Itu teknik yang kedua yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, nanti silahkan anak-anak bisa mencoba untuk bentuk-bentuk yang lain ya, soal yang lain dengan mengikuti langkah yang kami sampaikan ini tadi. Selanjutnya yang ketiga ada lagi yang namanya rumus. Nah, untuk rumus ya tentunya rumus itu kan keberadaannya dipakai untuk mempercepat ya. Jadi matematika itu bisa dikerjakan dengan konsep dasar biasa. Ya, mungkin ini untuk awal ya. Tetapi kalau anak-anak sudah paham, Anda bisa menggunakan langkah yang dipercepat atau rumus. Jadi yang namanya rumus itu ada prosesnya, tidak langsung mendapatkannya, ada prosesnya. Dan mohon yang namanya rumus praktis itu jangan salah, harus didasari konsep yang dalam dulu. Karena kalau anak hanya menguasai rumus praktis, kalau Anda mendapatkan soal baru, jenis baru yang mungkin tingkatannya lebih rumit, Anda sudah tidak bisa menggunakan rumus praktis yang Anda miliki. Ya, jadi rumus praktis itu hanya dipakai kalau betul-betul soalnya sama persis. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus ABC atau rumus kuadratis? Cara mendapatkannya adalah karena namanya rumus berlaku untuk umum, berarti kita ngambilnya dari umum. Kemudian teknik yang dipakai untuk mencari akar menggunakan teknik kedua ini. Jadi langkah-langkah di sini tadi tolong diingat. Langkah pertama adalah saya ulang, 1, konstan harus di ruas kanan. 2, koefisien X kuadrat atau A harus 1. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat kurung kuadrat sempurna. Kemudian tadi ini melorot ke ini tadi. Kemudian yang ruas kanan tadi ditambah dengan kuadrat dari separuh dari B-nya. Kemudian kalau sudah tinggal menyelesaikan sampai akhir, ada 2 penyelesaian. Teknik ini kita terapkan untuk bentuk umum. Ya, mungkin ini lebih rumit karena bukan bilangan ya, tapi berupa huruf, tapi tekniknya sama. Ini kita bawa ke kanan sehingga jadi negatif. Yang kedua lah ini, koefisien X kuadrat belum 1, masih A. Terus bagaimana? Ya, kedua ruas dibagi dengan A. Akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat kurung kuadrat sempurna. Ini kita pelorot ke jadi X. Ini juga kita turunkan ke bawah, tetap tambah. Lah ini separuh atau setengah dari B per A itu ya setengah dari B per A, nggak usah bingung. Setengah dari B per A. Ya sudah, 1 kali B itu B, 2 kali A, 2A. Nah itu ya, ini. Kemudian Anda juga nggak usah khawatir, separuhnya siapa? Ya separuhnya barang yang sama dengan ini. Nah, separuh yang sama dengan ini itu dikuadratkan, sehingga kalau B dibagi 2A kita kuadratkan, ini hasilnya adalah B kuadrat dibagi dengan 4A kuadrat. Nah ini kita tambahkan di ruas kanan. Kemudian nanti ini kita satukan penyebut dengan ini ya. Kalau disatukan penyebut nanti menjadi ini ya. Ya, mungkin bisa kita perjelas lagi untuk menyatukan penyebutnya. Kan berarti B kuadrat dikurangi dibagi 4A kuadrat, kemudian dikurangi C per A. Nah ini nanti C per A nya harus kita rubah dulu. Harus kita rubah. Dia punya penyebut yang sama dengan ini. Berarti ini harus jadi 4A kuadrat. Untuk menjadi 4A kuadrat dari A kan berarti perlu dikali 4 dan perlu dikali A. Sehingga pembilang juga perlu dikali 4, perlu dikali A. Sehingga ini 4A C. Nah begitu. Nah kemudian langkah berikutnya adalah tinggal memindahkan kuadrat ke ruas kanan jadi plus minus akar. Kemudian B per A kita pindahkan ke ruas kanan dan menyamakan dengan penyebut 2A.
akhirnya inilah yang namanya rumus ABC atau rumus kuadratis. Sehingga nanti kalau Anda ingin mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat menggunakan rumus, ya yang penting hafal rumus. Kalau udah hafal ya bisa mencari sendiri. Kemudian tinggal mencari nilai ABC, tinggal masukkan ke dalam rumus, kita hitung ketemu. Itu menggunakan rumus, hasilnya sama. Nah, kemudian berikutnya setelah Anda tahu persamaan kuadrat punya berapa akar, persamaan kuadrat bagaimana cara mencari akar-akarnya, sekarang dibalik. Kalau tadi ya namanya matematik itu sebenarnya hanya bolak-balik. Seperti anak-anak dulu ya, dari rumah menuju sekolah namanya berangkat. Nanti dari sekolah menuju ke rumah namanya pulang. Tentunya anak-anak bisa pergi ya bisa pulang, jangan sampai bisa pergi kalau pulang bingung rumahnya mana, kan tidak mungkin. Jadi Anda tadi punya persamaan kuadrat ini, gitu. Anda mencari akar ini, sekarang dibalik. Bagaimana kalau saya punya akar, disuruh mencari persamaan kuadratnya? Kan sama aja dengan bolak-balik saja ya. Punya persamaan kuadrat, mencari akar. Punya akar, bisa mencari persamaan kuadrat. Nah, ini kita bahas di pokok bahasan berikutnya. Jadi matematika itu sebenarnya ya, nanti kalau Anda amati sampai SMA ya, mungkin kalau Anda nanti di perguruan tinggi, di kuliah di jurusan matematika juga adanya hanya bolak-balik. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa mendapatkan persamaan kuadrat dari akar, misalnya tadi ya, kita punya akar ini dan ini, bagaimana persamaan kuadratnya? Nah, Anda bisa menggunakan rumus ini. Ya, Anda bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini dari mana? Itu sebenarnya juga ada cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatnya dari ini. Dari ini tadi. Dari pemfaktoran. Nah, dari sini. Nah, ini begini, seandainya X1 itu kan akar ya. Jadi nanti X1 itu akar. Ya, ini kan akar ya, X1 ya, ini dikurangi 3, nah, dan ini X2 nya nanti dikurangi 2. Nanti kita mendapatkan rumus. Nah, mendapatkan rumus ini berasal dari sini. Berasal dari ini. Berasal dari ini. X kurang X1 dikali X kurang X2. Nah, ini berasal dari sini ini. Nah, kalau kita jabarkan, X dikalikan X kan X kuadrat, ya kan? Jadi ini kalikan ini. Kemudian berikutnya kan ini dikalikan ini, sehingga hasilnya kan min X1 kali X, ya kan? Kemudian yang kedua ini, nah ini berarti min juga X2 kali X. Kemudian yang terakhir ini yang belum. Nah ini. Jadi ini kurang negatif dikalikan negatif. Jadi kadang operator kurang, kadang sok disebut langsung tanda negatif karena kan dibawa ke sini jadi negatif, plus min juga bisa ya. Ya, jadi ini X2 ya, tadi ini kurang ya, kali X, terakhir kan ditambah ini X1 kali X2. Nah, dengan menyederhanakan suku yang kedua dan ketiga ya, ini kita keluarkan menggunakan hukum distributif. Untuk X nya ini kan X1 ditambah X2 X. Nah, inilah dapatnya rumus. Jadi jangan dianggap rumus itu hanya langsung ya, tapi tekniknya seperti ini. Saya kira sudah bisa memahami ya. Nah, contoh tadi X1 nya 2, X2 nya 4, tinggal masukkan saja ke sini rumus ini. 2 tambah 4
6. Ini 2 kali 4 8. Yaudah, udah selesai ini. Itu. Terus yang terakhir yang D adalah hubungan antara akar-akar persamaan kuadrat dengan koefisien. Nah, ini juga penting. Nah, ini juga ada asal-usulnya. Asal-usulnya dari sini. Coba bisa Anda. Maksud di sini adalah hubungan antara akar itu ya berarti X1, X2 dengan koefisien konstan, berarti dengan A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Nah, ini hubungannya apa gitu ya. Nah, yang pertama, coba kenapa X1 kalau ditambah X2 itu bisa menjadi negatif B per A? Itu asal usulnya berasal dari sini. Jadi matematika itu apa-apa yang sudah dipelajari ini nanti dipakai untuk mempelajari berikutnya, untuk mendapatkan sesuatu yang baru berikutnya. Sesuatu yang baru berikutnya dipakai lagi untuk mencari hal yang lebih baru lagi. Nah, itulah prinsip dari ilmu eksak seperti itu. Nah, tadi X1 ya, X1 itu tadi kan menurut rumus ABC hasilnya kan ini min B. Kita ambil kalau X1 itu yang plus dulu bisa, akar B kuadrat min 4AC per 2A ditambah, nah X2 nya berarti kan min B dikurang akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Jelas di sini kedua pecahan ini kan penyebutnya sesama 2A, sehingga langsung dijadikan satu, bisa 2A ini negatif B ditambah akar B kuadrat kurangi 4AC. Ini kan ditambah min ya, ini pakai kurung harusnya biar lebih jelas ya. Ini berarti minus B, ini minus atau kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC, sehingga hasil akhir di sini min B dikurangi B kan min 2B. Nah, ini walaupun berbentuk akar cukup panjang yang dalam akar, tapi kan ini kan berlawanan. Ini plus, ini min, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya ini kan 0. Sehingga hasilnya tinggal ini saja per 2A. Nah, 2-nya bisa di cancel sehingga hasil akhir adalah min B per A, atau min bisa begini menuliskannya. Itulah cara mendapatkan rumus yang ini. Demikian juga nanti yang kedua, ini juga mendapatkan C per A dari hasil perkalian sama, berasal dari ini. Silakan nanti Anda bisa mencoba, tolong ini dikalikan ya, Anda kalikan. Nanti apa yang terjadi di sini nantinya pasti akan kembali ke sini. Coba ini bisa untuk PR Anda, bagaimana cara mendapatkan ya. Jadi tolong ini untuk PR ya, pembuktiannya ya, pembuktiannya bagaimana. Hampir sama ya, hampir sama dengan yang nomor 1. Cuma kalau ini penjumlahan, di sini perkalian. Ya, mungkin kalau perkalian sedikit agak rumit ya, kalau penjumlahan lebih sederhana. Tapi silakan Anda coba. Oke, demikianlah anak-anak untuk pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Semoga dengan penjelasan dari Pak Eka bisa sedikit membantu Anda untuk memahami bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat ini di kelas 10 SMA itu langsung digunakan. Jadi Anda harus sudah menguasai ya. Kalau belum ya nanti banyak kendala yang Anda temui di SMA kelas 10, apalagi di SMA itu ada pengembangan ya. Untuk matematika itu ada matematika wajib, ada matematika peminatan, sehingga lebih banyak hal yang harus Anda pelajari ya. Mungkin itu dulu. Nanti kalau ada yang
kurang jelas bisa langsung ditanyakan, mungkin Jabri lewat WA, silahkan ya. Sekian dulu, mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak pas, kurang jelas ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.